Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya yang hormati Wayayanan, Pak Ade, dan Ibu sekalian, dan terutama ini anak-anak yang dari pesantren ini, pesantren Al-Mufid begitu, bahwa pimpinan Pak Ade mana dugaan dalam rangka kunjungan kita dari pemerintah KSB ke dalam Kehatima itu kita punya rencana. Tiap kegiatan kita ada dari sektor sosial. Jadi saya pengen mengingatkan dari KJP itu mungkin 2 bulan sekali atau apa mengunjungi kepada pesantren-pesantren dan pondok-pondok asuhan. Dan saya juga terima kasih sekali kepada komunitas semua yang ada di sini yang hadir. Mudah-mudahan yaitu mungkin ada wakil kedua Pak Agus dan Sesitornya, ada Ibu Yuyun, ada Ibu ada Ibu Cici, semuanya jangan jangannya Pak Hadi Tabet sebagai direktur penasihat juga sama. Saya juga seperti Mas Ade, saya sebagai penasehat ya. Kalau ketua kedatangannya beda hari. Tadi datang tapi kayaknya beda hari. Orang dua itu Dani Mandani, Pak Dani Mandani. Dewan, datang tahun wali kota yang kemarin. Dewan Pak Ketua Dewan Pembinanya Pak Hasan Nanti, yang tidak yang dulu. Mantan tidak dulu masih mana. Nah, kalau Pak Badi jadi tidak apa-apa. Mungkin saya berapa alam ini dulu Pak Badi ya, waktu Pak Badi ya, iya dulu. Nah, dulu ini dan juga ini saya dari segi sosial ada kegiatan ini ya, saya akan tahu alamat Pak Badi. Yang ada di agasinya saya menyampaikannya. Mungkin ini saya dari KJP ini semua sudah dapat istilahnya dari sektor sosial itu usaha sosial itu akan memberikan untuk sekedarnya Pak Ade. Yang penting kita ada berkunjung aja dulu, nanti untuk kelanjutan maka nanti tinggal dievaluasi oleh kita. Dan kita tujuan dari KJP itu kita berjalan kaki di Kehatima. Tujuan utamanya untuk olahraga. Tapi kita ada istilahnya ada kegiatan yaitu adalah kegiatan Pak. Jadi ini tidak selalu berjalan saja, ada sosial utama itu. Mungkin dari saya juga kebetulan hari yang kemarin Pak Ade hari Sabtu kemarin itu banyak kegiatan dan terpaksa dipindahin lagi dari hari ini terakhir ini. Jadi kan sebentar lagi puasa kita berhenti semuanya. Nanti setelah puasa lagi ini kita bentar lagi. Dan keduanya mungkin saya yang diharapkan itu Pak Ade jangan merasa bahwa kita itu misalnya coba bagaimana itu jangan sampai berada ini saya juga jangan. Yang penting kita saya itu bertujuh di situ partisipasinya Pak Ade. Itu lupa yayasannya pada anak-anak itu aja. Dan saya juga istilahnya diterima dalam Ramadan itu alhamdulillah terima kasih. Dan saya itu data-data kita itu dari KJP itu semuanya hampir kalau nggak salah ada 20 panti asuhan KJP. Tapi saya dipilih semua aja lagi kira itu depannya pada ada yang aja. Mungkin tadi saya alamat juga agak lupa lagi jadi hanya saya itu kayak ini. Dan ketiganya mungkin mudah-mudahan mohon diterima ini Pak Ade. Barangkali buat anak-anak di sini kita juga sekedarnya untuk terima kasihnya kepada Pak Ade dan tidak yang lebih kita ada kunjungan itu partisipasi dan kita dalam mengingat Pak Ade. Jadi jangan sampai kita jual Pak Ade.
Allah mendapatkan hidayah. Oke, dari saya ini banyak, terima kasih, maka silakan warahmatullahi wabarakatuh dengan sambutan dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabtu akhir bulan Januari, tanggal 31 Januari. Tanggal 31 Januari ini sangat mudah untuk diingat, kita sudah bertemu di sini atas takdirnya Allah. Pertemuan kita ini, walaupun kita sudah rencanakan jauh-jauh hari, jika belum ditakdirkan nggak akan kejadian lagi. Tapi karena ini kita sudah ditakdirkan per jam sekarang, ya pukul hampir jam 12, setengah 12, ini sudah takdir kita. Kita bisa saling duduk bersama, saling menatap, saling melihat, saling memahami satu dengan yang lain. Ini sudah menjadi takdir. Selanjutnya, pada saat pertemuan ini luar biasa. Niat baik dari komunitas untuk sambung tali kasih. Kalau dalam bahasanya itu adalah silaturahim. Silaturahim itu adalah kegiatan menghubungkan kasih sayang. Silah itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi pada saat terjadi kunjungan yang tujuannya untuk menunjukkan rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih satu dengan yang lain, itu namanya silaturahim. Semoga silaturahim ini Allah berkahi dan memberikan manfaat kepada kita semua. Selanjutnya, manfaat silaturahim sudah sangat dipahami ya Bapak Ibu, mohon izin. Yang pertama itu silaturahim itu bisa memanjangkan umur katanya. Nah, kita harus menelusuri dulu nih, panjang umur itu dari mana? Ternyata panjang umur itu pada saat kita bertemu dengan satu sama lain itu ada rasa yang bahagia, ada rasa senang. Rasa senang itu kalau dalam bahasa kedokterannya endorfin. Jadi pada saat kita bertemu satu dengan yang lain ada perasaan senang, perasaan bahagia, maka hormon endorfin kita ini akan meningkat, badan kita menjadi sehat, umur kita menjadi panjang. Di dalam silaturahim ini juga tentunya pasti akan menghasilkan banyak sekali rezeki. Rezeki itu tidak mesti harus diukur dengan materi. Pada saat kita bertemu, lihat teman kita yang datang ini sehat, itu rezeki. Pada saat kita bertemu, kita bisa saling cerita yang baik-baik, itu rezeki. Ya biasanya kalau kita bertamu suka dikasih air minum kan? Itu juga rezeki air minum. Ini air minumnya mana ini Bu? Iya, itu contohnya ya. Dan tidak dipungkiri, kelihatan tuh ternyata bapak-bapak yang ibu-ibu yang berbahagia ini kesini bawa rezeki, itu kelihatan bawa berat. Sebetulnya itu fakta. Ternyata silaturahim itu membawa rezeki. Tetapi sebetulnya bagi yang silaturahim ataupun yang dikunjungi itu terdapat rahmat yang berkumpul di sini. Sehingga rahmat itu akan memberikan kepada kita yaitu keberlimpahan rasa, nanti akan mewujudkan dengan keberlimpahan yang lain, materi dan yang lain. Nah, jadi pertama silaturahim dapat menyehatkan, yang kedua bisa menambahkan rezeki kan, dan yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Seperti itu ya. Jadi rezekinya bisa macam-macam, berlimpah rezekinya bisa materi, bisa non-materi. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, Pak Haji Maman terutama. Saya ingat ini beliau ini pernah kesini waktu zamannya Pak Subardi, Pak Wali Kota Pak Bardi itu masih ada fotonya Pak ya. Ini belum ada musola, masih ada baru kantor Pak Bardi, Pak Haji sama Direktur Rumah Sakit itu Pak Dokter Heru. Alhamdulillah. Jadi yayasan pesantren ini sebetulnya sudah dikenal oleh Wali Kota Pak Bardi, Pak Subardi, selanjutnya Pak Haji, terus sekarang baru dapat 3 periode. Ini berdiri itu tahun 2010. Kalau Pak Bardi ini kalau tidak salah sekitar 2012 ini. Dan awal-awalnya memang Yayasan Al-Maut itu belum punya tempat Ibu, hanya di rumah pengurus tadi yang lewat sebelah sana ada rumah pengurus.
kegiatan di situ. Akhirnya kita berinisiasi beli tanah yang buat kantor jadi kantor. Selanjutnya tahun 2016an kita dapat bantuan bisa bangun kelas. Sudah gitu ada lagi yang wakaf di 2014 ini musola dan pembangunannya. Jadi prosesnya seperti itu dan hari ini kita lagi mempersiapkan asrama. Ini tanah yang sebelah belakang musola ini luasnya 400 meter persegi ini untuk asrama. Asrama yang tim dan rumah praktis. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kegiatan di sini semuanya gratis. Jadi anak-anak kita nggak pungut biaya. Jadi mereka itu setiap tahun ada yang baru, murid baru. Memang nggak banyak, paling berapa? 20 ya? 20. Mana? Kalau yang nginap ini bukan di sini. Kita punya asrama, Bu. Asramanya di BTN Nusantara. Tadi yang ibu berhenti di Indomaret, kan sebelumnya belok kanan nih ada gapura merah. Pas belok kanan sebelah kanan ada asrama Al-Mukti. Ibu tahu? Nah, jadi ya, ibu kan tadi dari Darul Masoleh tuh. Pas ke sini sebelah kiri ada. Pas sampai ke gapura merah tuh sebelah kiri ada asrama. Itu asrama kita, Bu. Kalau ini tidak nginap, karena ini adalah santri-santri madrasah DTK. Kalau yang nginap itu di sana ada 3 orang. 3 orang itu sudah full, artinya untuk kegiatan pendidikan ini semuanya full, gratis untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi ya ibu dengan datang sini semoga menjadi bahan referensi informasi. Kalau ibu berniat ingin meluaskan amaliyahnya, ingin bersama-sama membangun generasi anak-anak yang kita agama, mau belajar Al-Quran, insya Allah kita akan hidup harapan yang bagus. Ini akan menjadi catatan aksi atas kebaikan seluruh masyarakat dalam rangka membangun negara melalui pendidikan anak-anak dari usia dini sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kiranya jika nanti bisa ngobrol lagi, monggo bisa dilanjutkan setelah acara ini diselesaikan. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas inisiasi Bapak Haji Maman. Akhirnya rombongan atau komunitas KJSP ini bisa sampai ke sini. Semoga ini bukan silaturahim yang pertama dan terakhir ya. Artinya ada sebuah niatan silaturahim ini bisa kita berlanjut di lain sini. Hari ini hari yang bagus, bulan Sa'ban, dalam rangka membuka kita bertemu dengan Ramadan. Kita sudah mulai menata diri bulan Sa'ban ini, membuat planning. Nanti kalau Ramadan saya mau begini. Ini adalah tugasnya di bulan Sa'ban. Maka pada saat kita bulan Sa'ban ini punya planning kebaikan nanti di bulan Ramadan, ya insya Allah akan memudahkan nanti kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan. Ini adalah sebuah pemanasan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, atas hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkumur dosa agak berhapun kan. Di dalam Islam itu kita sudah diberikan ilmu, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 103 itu berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan wa tuqahhirhum wa tuzakkihim. Bila zakat atau sedekah, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan harta dan diri kamu, dan berdoalah untuk mereka sehingga doamu itu akan memberikan ketentraman kepada hati. Jadi di dalam rukun beramal itu ada 4. Dalam landasan ayat itu yang pertama adalah ada yang memberi, ada yang menerima. Lalu ada administrasi, ada catatan, dan yang ketiga itu ada doa. Biasanya secara personal kami pun melakukan itu, ada kwitansi penerimaan sedekah. Main tadi ada yang itu sedekah, ibu bilang dan lain-lain, ya, dari langsung kami terima. Kami gimana teman-teman semua menyaksikan, insya Allah kami terima. Lalu sebagai penyempurna silaturahim dan penutup silaturahim kita ini, kita berdoa bersama. Semoga seluruh rangkaian kegiatan, baik itu santunan dan lain-lain, semuanya memberikan berkah, manfaat kepada kita semua yang ada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qaribina wa dufrina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika wa li sultanik. Qul bi wasbi ibadina am musahadatika wa mahalatik wa mitna sunnati wal jamaah wa sawti ila rabbika ya zalzalal wal ikram. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'malan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allahumma ya Allah, di siang hari ini kami berkumpul di majelis yang mulia ini. Kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai detik ini, ya Allah. Kami bersyukur atas kesehatan badan yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini, ya Allah. Kami bersyukur atas limpahan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, sehingga kami akan tetap terus beribadah dan beramal soleh di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah amalia, kebaikan dan sedekah ini sebagai penghapus atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Jadikanlah infak dan sedekah yang ditunaikan ini sebagai pembersih dan penyuci atas harta dan diri kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat, ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadah yang sudah kami tunaikan sampai hari ini, ya Allah. Berikanlah keteguhan dalam iman Islam kami, ya Allah. Istiqomah dalam beribadah